Selamat datang di Tutor Aja Online Course bersama saya Evan Budiman. Kali ini kita akan belajar mengenai mikroekonomi. Lebih tepatnya kita akan memperdalam mengenai pasar monopolistik. Kita juga mengacu pada buku Principle of Economics yang dibuat oleh Gregory Mankiw. Langsung saja kita ke materinya, pasar monopolistik. Nah, apa sih sebenarnya pasar monopolistik itu? Sebenarnya kita harus cari tahu dulu nih, ciri-ciri pasar monopolistik itu kayak gimana sih? Yang pertama, penjualnya banyak. Mereka cenderung bersaing secara harga, kualitas, dan juga brand. Produknya serupa, tapi tidak sama karena mereka memiliki value tertentu dan kualitas dan brand di posisi tertentu. Sehingga dapat dikatakan bahwa di pasar monopolistik mereka memiliki product differentiation yang berbeda-beda. Karena memiliki product differentiation yang berbeda-beda, maka mereka dapat juga menentukan harga jualnya sendiri kepada konsumen. Nah, dapat disebut juga sebagai price maker. Mudah untuk memulai industri dan keluar dari industri, atau dapat disebut juga sebagai free entry and exit. Nah, kalau misalkan ada 3 merek ini, kira-kira yang menurut kalian pasar monopolistik yang mana? Bagi kalian yang menjawab PLN, jawabannya adalah salah, karena PLN merupakan pasar monopoli. Kenapa monopoli? Karena penjualnya hanya satu, yaitu pemerintah. Bagi kalian yang menjawab XL, jawabannya salah juga. Kenapa? Karena provider di Indonesia itu sendiri, penjualnya hanya beberapa dan penjualnya ini adalah pemain-pemain besar, sehingga sulit untuk masuk ke industri tersebut. Nah, yang benar adalah industri sepatu misalkan, atau fashion. Karena mereka adalah pasar monopolistik. Penjualnya banyak, produk yang dijual juga memiliki differentiation-nya masing-masing, dari produsen juga dapat menentukan harga jualnya sendiri, dan mudah untuk memulai dan keluar dari industri tersebut. Nah, kalau misalkan nih pasar monopolistik, pasti ada plus minusnya kan? Makanya kita mau lihat dulu nih, plusnya apa sih dari pasar monopolistik? Yang pertama, produsennya banyak. Sehingga dari sisi konsumen, konsumen dapat memilih banyak alternatif produk. Dari sisi produsen, kita juga dapat melihat bahwa, oh, inovasi produknya masih banyak nih, karena mulai di bisnis ini juga, di industri ini juga lebih mudah dibanding pasar monopoli dan pasar-pasar lainnya. Nah, selain itu juga inovasi yang terus berkembang ini juga mendorong supaya kita sebagai produsen dapat mudah untuk memulai di bisnis ini. Kekurangannya, yang pertama persaingannya ketat. Karena mudah untuk memulai di bisnis ini, maka banyak produsen yang akan memulai bisnis awalnya di pasar monopolistik terlebih dahulu. Biaya inovasinya dibebankan kepada konsumen karena mereka harus terus berinovasi dan biaya yang besar. Secara tidak langsung, harga mereka yang relatif mahal itu merupakan di dalamnya ada biaya riset dari tiap-tiap merek. Nah, selain itu juga biaya marketing juga cukup besar karena mereka harus memiliki competitive advantage yang baik dibanding kompetitor mereka. Kalau misalkan kita analisis mengenai bisnis sepatu olahraga antara Nike dengan Lik, coba kita teliti lebih dalam, produknya sama-sama sepatu olahraga. Harganya, kalau Nike cenderung lebih mahal, dan kalau Lik cenderung lebih terjangkau. Nah, kalau dari sisi brand, Nike dikenal sebagai brand internasional. Kalau Lik sendiri merupakan brand asli Indonesia dan dikenal sebagai brand Indonesia. Untuk tingkatan inovasi, Nike juga memiliki tingkatan inovasi yang tinggi, sedangkan untuk Lik, tingkatan inovasinya tidak setinggi Nike, sehingga dapat dikatakan sebagai sedang. Untuk kualitas juga, Nike karena memiliki SOP yang sangat bagus dan quality control yang sangat bagus, maka dapat dikatakan sebagai kualitas Nike itu sendiri sangat baik, sedangkan kualitas Lik tidak sebaik dengan Nike. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan faktor-faktor yang menyebabkan harga jual Nike dapat lebih mahal. Yang pertama, dari brand. Brand internasional dan brand Indonesia sendiri menyebabkan perbedaan persepsi harga yang ditentukan oleh tiap-tiap merek. Inovasi yang tinggi juga menentukan bahwa biaya dari perusahaan itu sendiri makin besar sehingga mereka harus menaikkan harga kepada konsumen agar mereka dapat untung. Selanjutnya juga kualitas. Dengan kualitas yang baik, mereka dapat membuat konsumen merasa sangat puas dengan produk yang dihasilkan. Nah, kalau kita mau belajar mengenai pasar monopolistik, kita harus belajar mengenai short run konsep terlebih dahulu.
sebenarnya short run concept itu seperti apa sih? Nah, yang pertama, MR sama dengan MC. MR atau marginal revenue adalah besar pertambahan penghasilan ketika menambah satu piece kuantitas produksi. Artinya kalau misalnya kita menambah satu produksi lagi, kita bakal dapat pendapatan seberapa besar sih? Nah, sedangkan kalau MC adalah marginal cost, adalah berapa besar pertambahan pengeluaran ketika menambah satu piece kuantitas produk. Jadi kalau kita nambahin satu produk lagi, kita dapat biaya kita harus mengeluarkan biaya berapa untuk kita dapat mengeluarkan satu produk tambahan lagi. Itu yang disebut sebagai MC atau marginal cost. Nah, MC sama dengan MR atau MR sama dengan MC adalah titik di mana perusahaan dapat mendapatkan keuntungan tertinggi ketika memproduksi di kuantitas tersebut. Jadi ketika MR sama dengan MC, mereka dapat menentukan satu titik tertentu di mana titik tersebut dapat menghasilkan kuantitas profit maksimal. Nah, itu kita pembahasan dari konsep yang pertama, MR sama dengan MC. Atau bisa dibalik juga, MC sama dengan MR. Sama saja. Nah, kita masuk ke konsep yang kedua. P sama dengan demand. Atau price harga jual sama dengan demand, garis demand. Nah, yang pertama, penentuan harga di monopolistic market ditentukan oleh produsen. Karena mereka adalah price maker, bukan price taker, maka penjual itu memiliki hak sepenuhnya untuk menentukan harga jual di pasar itu seperti apa. Nah, tetapi tidak semua penjual dapat menentukan harga yang sama, karena konsumen juga mempertimbangkan branding, kualitas, dan nilai yang ditawarkan oleh produsen. Ketika harga jual naik sekitar 2 juta, Leak tidak bisa mematok harga yang sama, karena perbedaan-perbedaan tersebut dan market mereka juga berbeda. Tidak dapat dikatakan Nike lebih bagus dan Leak lebih bagus. Mereka memiliki marketnya masing-masing, tergantung dari tujuan dari bisnisnya tersebut. Nah, gradient demand atau harga tiap merek dapat berbeda kemiringannya, tergantung dari preferensi konsumen. Jadi garis demand itu sendiri dapat lebih miring dan dapat lebih landai, tergantung dari perusahaan itu sendiri dan persepsi dari konsumen. Nah, kita masuk ke konsep yang ketiga, profit and loss. Di short run, bisnis dapat untung dan rugi, dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama itu harga, value product, dan aspek marketing. Kenapa? Karena ini sangat penting di konsumen dan sebagai produsen. Nah, perbedaan harga antara garis P atau demand dan ATC atau average total cost di profit quantity, profit maksimal atau key max yang dikalikan dengan key max menghasilkan profit atau loss. Mungkin di sini agak bingung ya, makanya saya sudah membuat ringkasannya lagi nih. Nah, jadi ringkasannya adalah P dikurang ATC dikali key profit maksimum akan menghasilkan profit atau loss. Seperti itu. Nah, jadi profit itu ketika apa sih? Ketika P dikurang ATC itu memiliki hasil yang positif, atau bisa dikatakan sebagai price harga jual itu lebih besar daripada ATC atau average total cost. Sedangkan kalau rugi itu ketika P dikurang ATC memiliki hasil yang negatif, atau P lebih kecil daripada ATC. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan kalau di short run profit, nah ini seperti gambar yang tadi juga sudah saya gambarkan. Nah, ini adalah gambar step-stepnya seperti apa. Nah, perbedaan antara garis hijau yang pertama dengan garis hijau yang kedua, ini merupakan profit dari suatu bisnis di short run. Nah, short run itu sebenarnya jangka waktu sebuah analisa dalam jangka waktu biasanya 1 tahun. Nah, kita ambil contoh langsung deh. Misalkan kita lagi mau bikin bisnis boba. Variable cost-nya 15.000. Fixed cost-nya 2 juta, sales quantity-nya 100, dan harga jualnya 45.000. Hal ini membuat bahwa total cost per bulan itu 3,5 juta, atau average total cost-nya itu 35.000 per piece. Nah, monopolistic market in short run ketika profit adalah ketika harga jual lebih besar daripada average total cost.
Nah, di sini harga jualnya 45.000 dan average total cost 35.000. Sehingga ketika di monopolistic market, harga jual lebih besar daripada average total cost atau P lebih besar daripada ATC, menghasilkan keuntungan ketika di short run. Nah, berbeda juga ketika di short run tapi kondisi yang rugi nih, grafiknya beda. Dan persamaan juga beda. Kalau tadi P lebih besar pada ATC, di sini P lebih kecil daripada ATC. Coba kita lihat grafiknya seperti apa. Ini titik equilibriumnya. Ini garis ATC dan ini garis demand. Nah, berbeda dengan yang tadi, garis ATC ini berada sepenuhnya di atas garis demand. Kalau tadi garis ATC itu sebagian ada di bawah garis demand. Nah, sehingga perbedaan antara quantity maksimum pada garis demand, pada harga garis demand, dengan harga quantity maksimum di ATC, ini merupakan loss atau kerugian. Kita ambil contoh, kalau misalnya variable cost-nya itu 15.000, fixed cost-nya kita misalkan mau jualan di mall dengan harga yang lebih mahal, dengan shift pegawai yang lebih banyak, maka kita anggap fixed cost-nya per bulan 5 juta, sales quantity-nya 100 piece, dan harga jualnya 45.000. Total average cost-nya 6,5 juta sebulan, sedangkan average total cost-nya 65.000 per piece-nya. Nah, monopolistic market in short run ketika loss adalah ketika harga jual lebih kecil daripada average total cost. Di kondisi ini, harga jualnya 45.000 dan average total cost-nya 65.000. Sehingga ketika di monopolistic market, harga jual lebih kecil dari average total cost atau P lebih kecil daripada ATC, menghasilkan kerugian ketika di short run. Nah, selanjutnya, kalau tadi kita bahasnya tentang short run, sekarang kita bahasnya tentang long run. Nah, kalau di long run, konsepnya tetap sama untuk konsep yang pertama dan konsep yang kedua. Tapi yang konsep ketiga, itu adalah P sama dengan ATC. Berbeda dengan yang lain, kalau di short run itu P lebih besar dan P lebih kecil daripada ATC. Kalau di long run, P sama dengan ATC. Nah, zero economic profit itu apa sih? Dan long run itu apa? Kalau long run itu kita melihat scope-nya itu dalam jangka waktu yang lebih lama dibandingkan short run. Kalau short run kita cuma melihatnya dalam jangka waktu 1 tahun, long run kita bisa melihatnya dalam jangka waktu 5 tahun, 10 tahun, atau lebih. Nah, kalau zero economic profit itu apa sih sebenarnya? Zero economic profit itu adalah secara bisnis ini tetap untung. Tapi, untuk secara economic profit, bisnis ini dalam jangka waktu panjang akan mencapai titik break even atau kembali modal. Nah, kita lihat saja grafiknya seperti apa. Ini garis MC-nya, ini garis MR-nya sama kayak tadi juga. Ini titik equilibrium-nya, ATC, dan demand. Nah, kita dapat melihat bahwa di grafik ini, ATC dan demand itu ada titik bertemunya. Nah, dari titik bertemu itu kita tarik garis ke bawah juga, yang merupakan quantity maksimum. Nah, dari situ kita dapat mendapatkan sebuah harga yang sama, di mana P sama dengan ATC. Coba kita langsung masuk ke contohnya. Kita masih di industri boba nih. Variable cost-nya 15.000, fixed cost-nya 2 juta, sales quantity-nya 100, dan harga jualnya 35.000. Average total cost-nya 3,5 juta, dan average total cost-nya 35.000. Monopolistic market in long run, harga jualnya 35.000, average total cost-nya 35.000. Sehingga, ketika di monopolistic market, harga jual sama dengan average total cost atau P sama dengan ATC, menghasilkan economic profit break even ketika di long run. Nah, untuk pembahasan kita di pasar monopolistik kurang lebih seperti ini. Untuk kalian yang masih penasaran materi-materi lainnya bisa dilihat di video-video kita yang lain. Terima kasih. Halo guys, nama gue Evan Perhubungan. Gue orang dibalik voiceover kali ini. Nah, semoga materi-materi yang tadi yang udah gue kasih bisa bermanfaat bagi kalian. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nonton video-video berikutnya juga. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Bye!